Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitri Adin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang penyelewengan-penyelewengan terhadap kebenaran firman Tuhan atau tafsiran-tafsiran liar yang ditafsirkan oleh Ipung Atria. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa menemukan bukti yang lugas, menemukan bukti yang tegas bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Ipung Atria. Lihat videonya. Karena ini adalah peninggalan manuskrip yang menjelaskan tentang itu, walaupun ada yang bilang ini dirubah-rubah, tapi jejaknya sampai sekarang itu masih kita bisa ketahui itu. Mbak buka Markus pasal 11 ayat 12. Siapa Yesus itu yang sebenarnya? Permisi. Yesus mengetuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Iya. Yesus merasa lapar. Stop dulu. Konteks di Bible di sini diajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Coba minta tolong Mbak rubah kata Yesus menjadi kata Tuhan, coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Iya. Apakah matching tidak Tuhan dengan sifat lapar? Matching tidak? Tidak, karena itu muhal. Muhal itu adalah bertentangan dengan sifat ketuhanan. Lanjut. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Stop dulu. Dari jauh Yesus beserta murid-muridnya melihat, oh di sana ada pohon ara. Di sana sepertinya pohon ara itu berbuah lebat, banyak daunnya. Ayo kita hampiri ke sana. Yesus beserta murid-muridnya maju ke depan, menyongsong itu pohon. Lanjut. Tetapi waktu ia tiba-tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Begitu nyampe di sana, Yesus beserta murid-muridnya ternyata di sana, oh ternyata pohon tidak ada buahnya. Pohon itu kosong, tidak berbuah. Berarti Yesus tidak maha tahu. Harusnya kalau Yesus maha tahu, dia dari depan, dari jauhan, stop dulu. Di sana tidak ada buahnya. Ya. Dia maha tahu. Ternyata, tapi enggak. Yesus begitu nyampe di depan pohon itu, ternyata tidak ada buahnya. Begitu. Terus lanjut. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus ternyata lupa. Ternyata pada hari itu, oh iya, ini bukan musim buah ara. Jadi tadi pertama lapar. Iya. Yang kedua tidak maha tahu. Iya. Yang ketiga adalah dia lupa. Apakah benar kalau Tuhan lupa? Tidak. Jadi bahkan soal musim buah ara saja Yesus lupa. Lanjut. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Jadi Yesus begitu tahu seperti itu, akhirnya Yesus marah-marah dan mengutuk pohon ara. Hai pohon, dasar engkau, sudah kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Jadi Yesus marah. Yang terakhir ini adalah muhal juga, sifat muhal Tuhan. Karena apa? Yesus seandainya Yesus itu Tuhan, Yesus bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hai pohon, engkau kan tidak berbuah. Berbuahlah hai pohon. Celing. Sehingga pohon itu bisa berbuah. Nah, Bible ini ingin menyatakan bahwa secara jujur, tegas, lugas, bahwasannya Yesus itu adalah manusia biasa. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh. Dia adalah nabi dan rasul beserta dia punya murid-murid di situ. Dia bukan Tuhan. Ini Bible ini sedang menyampaikan sesuatu yang kejujuran.
Clear ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Dari video yang kita perhatikan, di mana kebanyakan kaum buta huruf atau kaum buta konteks menafsirkan Alkitab tanpa dasar, tanpa penafsiran yang benar. Ya, itulah ya yang sering kali terjadi. Sebenarnya ini merupakan tafsiran-tafsiran miring, tafsiran-tafsiran yang tidak punya dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Ya, kalau Yesus adalah Allah, ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan, namun nggak ada tuh ya untuk 1 triliun buat orang-orang Kristen. Kalau memang ada, ya tolong disimak baik-baik. Oke, coba kita perhatikan dalam konteks Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, itu sangat jelas Yesus sedang mengajarkan dengan perumpamaan yang begitu tegas untuk menegur orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan di situ bahwa ada pohon ara yang daunnya begitu lebat, itu menunjukkan bahwa orang-orang Israel adalah umat pilihan Allah. Orang-orang Israel mempunyai Taurat, orang-orang Israel mempunyai hukum yang begitu dahsyat, mempunyai ajaran-ajaran yang begitu luar biasa. Namun mereka tidak punya iman yang kuat, iman yang dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Maka dari itu, orang Israel diumpamakan sebagai pohon ara dan tidak berbuah, maka itu dikutuk oleh Tuhan dan menjadi kering. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak juga orang-orang saat ini, orang-orang percaya yang begitu rajin ke gereja, begitu rajin baca Alkitab, tapi tidak mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menuntut buah dalam kehidupan kita. Ini terlihat dari banyak bagian Alkitab yang sering menegur kita, yang sering mengingatkan kita untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi sangat jelas ya guys, bahwa ayat yang ditafsirkan oleh Ipung Atria ini bukan menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus bukan Tuhan. Gak ada tuh di situ pengakuan Yesus bukan Allah, bahwa jangan sembah aku, gak ada ya. Saya tantang ya semua siapapun yang menemukan bukti secara tegas, bukti secara lugas bahwa di dalam Alkitab mengatakan Yesus bukan Allah, jangan sembah aku, baru saya akan berbalik kepada agama sebelumnya. Oke? Saya pasti dan yakin tidak akan ada dan tidak akan pernah menemukan, karena Dia memang Allah yang hidup, yang disembah oleh orang-orang percaya. Oke ya, saran saya bagi Ipung Atria, kalau menafsirkan Alkitab, perhatikanlah konteks dengan baik. Ya, bagaimana mungkin ya orang yang tidak beriman kepada Alkitab tapi menafsirkannya? Itu adalah sesuatu yang konyol, dan pasti tafsiran-tafsiran adalah untuk menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu, jangan pernah menafsirkan Alkitab kalau Anda bukan orang yang percaya kepada Alkitab yang mempunyai otoritas yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati kita.